Di video ini gue sedih banget karena gue harus menyampaikan ini kepada semua teman-teman semua, terutama subscribers gue, penonton loyal gue. Ini mungkin hal yang jarang terjadi, dan ketika terjadi, ini bener-bener ngebuat gue sakit hati, ya. Jadi gue udah telah melihat ratusan seller, atau bahkan ribuan seller yang udah gue lihat. Dan ada ratusan toko yang udah gue handle. Sampai hari ini pun gue masih memegang klien-klien gue. Namun, gue juga membantu orang-orang atau seller-seller yang membutuhkan bantuan gue untuk pertemuan-pertemuan untuk gue cek tokonya. Namun ini adalah satu kejadian yang menurut gue sedih banget. Jadi ada salah satu seller yang curhat ke gue di DM gue, dan gue meresponnya karena ceritanya cukup menarik dan cukup sedih menurut gue ya teman-teman ya. Jadi dari ratusan seller yang udah gue temuin, namun ada beberapa seller yang menurut gue mengalami nasib sedih. Gue harap ini tidak terjadi di toko kalian, dan benar-benar jangan sampai terjadi. Bahkan kalau udah ada tanda-tandanya, akan ada baiknya kalian mempersiapkan plan sebelum hal ini terjadi. Sebelum gue ceritain ini lebih panjang dan lebih lanjut, gue mau teman-teman untuk like dulu video ini, karena ya ini bakal jadi pembahasan yang menarik banget buat kalian semua. Ini mungkin bisa terjadi di toko kalian nantinya. Jadi gue harap kalian tinggalkan like dulu, dan silahkan mendengarkan cerita dari seller ini yang sudah gue rangkum. Drop sales. Semua toko pasti pernah mengalami drop sales. Namun hal yang biasa terjadi adalah karena terkena poin penalti. Atau mungkin karena produknya kalian demand-nya sudah menurun. Namun, bagaimana jika semua produk kalian dibanting di market dan distributor tersebut ikut jualan? Banyak dari kita itu membeli produk dari pabrik atau distributor atau sebagainya lah. Kita membeli dengan harga grosir agar mendapatkan best price, harga terbaik untuk kita jual kembali. Dan tentu saja selama ini aman-aman aja bukan? Karena tetap bisa jualan, marginnya juga masih oke. Namun apa yang terjadi nih jika pabrik atau distributor ikut jualan dan membanting harga tersebut? Apalagi kalau udah keburu beli grosir di harga tinggi dan ya dibanting, apa yang akan terjadi pada toko kalian? Kalian kebayang nggak sih? Kan nggak semua seller itu bisa bikin brand, nggak semua seller itu bisa produksi barang mereka sendiri, dan nggak semua seller itu bisa mengimpor produk dari luar. Namun ya gimana kalau misalnya ternyata distributor atau pabrik tersebut itu tiba-tiba jualan di online juga dan dibanting harganya, namun kalian udah terlanjur beli di harga tinggi, tiba-tiba distributor tersebut jualan di online dan dibanting harganya. Bayangin jika hal ini terjadi pada kalian, itu kalian pasti bakal stres banget. Hal inilah yang terjadi pada salah satu toko followers gua. 80% dari toko ini mengalami kejadian serupa. Miris bukan? Stres kan? Kalau ini terjadi di kalian gimana? Sebelum lanjut, mungkin kalian bisa memberikan tanggapan kalian terlebih dahulu di kolom komentar. Jadi inilah contoh ilustrasinya. Misalnya kalian ada beli tas dengan harga grosir, minimal beli 60 piece, dapat harga 50.000. Kalian udah senang-senang, happy-happy jualan. Namun tiba-tiba ada distributor kalian yang ikut jualan. Tiba-tiba distributor jual di 40.000, jualnya per piece. Dan bayangkan 80% produk kalian tuh ngambil dari distributor ini. Dan lu tahu apa yang ngebuat toko ini atau seller ini menjadi sangat-sangat stres. Dan gua pun tahu banget feel-nya tuh gimana. 80% produk diambil dari distributor ini, otomatis lu skakmat. Lu udah pasti nggak bisa jual lagi karena demand-nya turun, dan lu udah nggak bisa, lu mau nggak mau harus jual rugi karena udah terlanjur, dan lu udah bernegosiasi dengan distributor tersebut, tapi distributor tersebut juga nggak mau tahu. Nah ini gimana dong? Kenapa tidak di-boost? Jujur gue akan mengatakan, ada momen di mana kalian memang sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Apalagi kalau kalian menjual produk yang memiliki brand ternama, atau produk tersebut sudah ada nama brandnya, bukan white label brand ya. Buat yang nggak tahu white label itu apa, jadi white label itu adalah istilah yang digunakan untuk produk yang tidak memiliki merek dan dapat dipasangi logo atau merek bisnis oleh pembelinya. Jadi percuma mau kalian iklanin pun hasilnya hanya ada dua. Banyak klik, order sedikit alias boncos. Atau yang kedua, iklan kalian minim yang melihat. Tidak perlu kaget karena ini bisa saja terjadi. Mau kalian bid iklannya kalian tinggiin pun tetap memungkinkan produk kalian tidak naik alias jarang dilihat. Namun hal ini memang tidak sepenuhnya bisa terjadi. Masih ada kemungkinan kalian tetap bisa menjual produk tersebut. Namun kalau 80% produk kalian dari distributor tersebut gimana? Kenapa terjadi? Karena demand-nya pindah ke produk di distributor itu yang sudah dijual di online. Demand-nya pindah ke sana. Traffic dan algoritmanya pindah ke sana. Dan produk lu yang tadinya udah laku ditinggalkan.
otomatis lu kehilangan traffic, apalagi lu jualnya lebih mahal dan produk kalian tersebut memang udah ada brandnya. Selesai sudah. Backup plan. Kita memang tidak tahu dan kita memang tidak boleh terlalu overthinking, namun tidak ada salahnya untuk kita berjaga-jaga. Gue pribadi selalu mixing produk. Ada produk impor, distributor yang lebih dari satu pastinya. Karena untuk jaga-jaga hal ini terjadi, kita menaikkan produk saja membutuhkan waktu. Jadi jangan menyia-nyiakan waktu tersebut. Berjaga-jagalah. Mixing produk dan ambil waktu tersebut untuk kalian naikin produk yang lain. Produk yang di luar dari distributor itu. Bukannya kita tidak percaya, tapi tidak ada salahnya untuk berjaga-jaga, bukan? Tapi lain cerita kalau memang kalian ada perjanjian dengan brand tersebut. Tapi kalau hanya sebatas beli grosir, ini harus menjadi concern kalian juga. Jadi kalian bisa tulis tanggapan kalian di kolom komentar, atau bahkan kalian sudah mengalami kejadian ini. Atau mungkin teman kalian. Gue tunggu tanggapan kalian. Again, seperti yang gue bilang, kita harus jaga-jaga. Karena banyak kejadian, ini banyak terjadi sebenarnya. Cuman kebetulan seller-seller ini memang menjual produk-produk lain dan tidak hanya mengandalkan produk dari distributor itu doang. Jadi ada produk-produk lain. Jadi masih aman-aman aja. Masih bisa survive dan masih bisa bangkit lagi, tinggal cari-cari produk-produk yang lain atau yang mirip dengan harga lebih murah. Tapi kalau misalnya semua produk lu mengambil dari dia doang, gue nggak tahu lagi sih ini harus kayak gimana. Jujur dalam case ini, lu mau apain pun udah agak berat. Jadi lebih baik sih ya kayak ngulang lagi. Lu cari produk lain lagi, lu upload lagi dengan review yang masih nol. Yang dimana harusnya lu udah menyiapkan jaga-jaga. Jadi waktu berjalan, lu tetap bisa jualan dengan produk-produk yang lain tanpa menyia-nyiakan waktu sebelum tiba-tiba nanti hal ini bisa terjadi. Semoga video ini bisa jadi bahan concern kalian dan Rio Gandhi sendiri sudah menyampaikan kalian. Semoga kalian tidak mengalami kejadian serupa dan jangan sampai terjadi, tapi bolehlah kalian untuk berjaga-jaga dalam hal ini. Gue pribadi pun pernah mengalami kejadian serupa, tapi again, produk gue itu mixing, jadi aman-aman aja. Dan seller-seller lain pun pernah mengalami kejadian serupa, bahkan klien-klien gue pun pernah mengalami kejadian serupa. Jadi gue selalu mengingatkan, jangan terlalu terfokus kepada satu channel pengambilan barang, karena itu bahaya. Semoga dengan video ini dapat membantu kalian mendapatkan experience baru. Dan kalau misalnya kalian punya pertanyaan atau mungkin punya cerita, kalian boleh tulis di kolom komentar. Mungkin bahan cerita kalian bisa gue jadiin konten, supaya dapat mengingat ke teman-teman seller kita yang lain. Semangat UMKM Indonesia, dan Rio Gandhi. Peace out.